Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. pagi ini kita akan bahas mengenai sistem distribusi ya, pada bangunan bertingkat. Sebentar saya share dulu. Ya, ya baik. Jadi pada sistem distribusi air bersih ya, ada istilah pipa distribusi. Ya. Nah ini tentunya pipa yang membawa air bersih ya, dari penampungan, misalnya dari groundwater reservoir ke eh, kalau itu ada reservoir atas, berarti dari groundwater reservoir ke reservoir atas, kemudian didistribusikan ke outlet atau kran-kran yang ada di bangunan tersebut ya. Kemudian kalau pipa supply itu yang dari groundwater tank atau groundwater reservoir ya, dari deep well yang nanti ini diteruskan ya untuk mensuplai ya. Misalnya suplainya ke water tower atau reservoir atas, itu pipa suplainya ya, distribusi dari atas ke bawahnya. Kemudian ada overflow, ini kalau terjadi kerusakan sehingga mengakibatkan otomatisasinya itu tidak berfungsi, makanya harus ada overflow-nya. Artinya kalau dia meluap, maka dia akan keluar dari pipa overflow-nya. Kemudian groundwater tank atau groundwater reservoir, jadi ada yang nyebut GWT, ada yang nyebut GWR. Ya. Itu tentunya dari dibel kemudian ditampung. Ya, karena nggak mungkin dibel langsung ke atas ya, karena keterbatasan daya dorongnya dan daya hisapnya, sehingga ditampung terlebih dahulu di groundwater tank atau groundwater reservoir, baru nanti diteruskan ya, dengan pipa suplainya ke reservoir atas atau water tower. Ya. Nah ini yang house tanknya, water towernya atau yang tentunya berada di atas yang nanti menggunakan sistemnya sistem gravitasi. Karena sistemnya gravitasi, maka di dalam pendistribusiannya itu harus hati-hati. Karena apa? Karena sistemnya adalah sistem gravitasi, berarti tekanan paling besar itu berada di lantai bawah. Karena apa? Hanya kan cukup besar. Sehingga dorongannya itu sangat kencang di paling bawah. Tekanan yang kecil itu berada di lantai paling atas. Kalau di tempat saudara ya di lantai 8 atau di lantai 7. Ya, kalau itu 7 atau 8 lantai. Kalau itu 30 lantai ya berarti di lantai 30. Tetapi untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tiap-tiap lantai itu dipasang ya semacam stop kran ya, atau valve ya. Valve yang fungsinya untuk menstabilkan tekanan pipa. Sehingga kalau yang di paling bawah membukanya cukup sedikit ya, agar tidak terlalu besar tekanannya. Di lantai di atasnya dibuka agak lebih lebar, atasnya dibuka agak lebih lebar, kemudian yang paling atas itu dibuka penuh. Itu menggunakan valve atau klep ya, atau stop kran ya, kalau kita biasa mengistilahkan seperti itu.
Kemudian ada pressure tank, ya, tangki tekan, itu untuk meringankan, ya, beban kerja pompa agar dia tidak bekerja terus-menerus. Ya. Ini pressure tank. Nah, ini contoh dari pressure tank. Ya, ini tangki tekan, ya, tangki tekan. Dia menggunakan diafram, ya, sehingga kalau ini ada air, kemudian dia akan menekan, 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 kemudian ditekan kembali, tekan balik, kemudian dia mengalir. Ya, ini seperti ini contoh tipe pressure tanknya adalah seperti ini. Kemudian pada sistem distribusi, ya, ini ada yang upfeed distribution system, ya. Ini yang sistem distribusi langsung, ya. Ini dari deep well, ya, deep well, tentunya ada pompa deep well-nya, pompa sumur dalam, deep well kan sumur dalam, kemudian ditampung, ya, di groundwater tank atau groundwater reservoir. Ini dipompa langsung didistribusikan, ya. Ini distribusi misalnya di lantai 1, lantai 2, lantai 3, atau ini di lantai 3, lantai 2, lantai 1, ya. Nah, ini ada pompa yang tentunya ditambah mungkin dengan pressure tanknya, ya, tangki tekan. Nah, ini tidak bisa misalnya 10 atau 30 lantai hanya satu pressure tank, enggak. Ya. Jadi nanti didistribusikan di lantai ketiga itu ada pressure tank lagi, ya, ke 3 atau 4 lantai di atasnya. Demikian bertahap, ya, itu kalau menggunakan sistem distribusi langsung, ya. Ini air pada pipa distribusi bertekanan tinggi karena kerja pompa atau pressure tank, ya. Ini akan memancarkan kalau airnya dibuka. Jadi ini secara otomatis. Jadi dibuatnya otomatis begitu, di sini ditutup, kalau lantai atasnya masih ada yang terbuka, dia tetap hidup. Tapi kalau 3 lantai ini ditutup semua, maka ini akan off, ya, mati tangki tekannya, ya, pressure tanknya. Jadi bisa 3 atau 4 lantai tergantung dari spesifikasi teknis dari pressure tanknya atau tangki tekannya ini. Nanti di atasnya ditampung lagi, kemudian di pressure lagi, ada pressure tank lagi di lantai berikutnya, ya. Itu kalau sistem tangki tekan. Kemudian ada downfield distribution system, ya, DDS. Kalau ini dari groundwater tank, groundwater reservoir dipompa, ya, ke reservoir atas atau water towernya. Kemudian baru didistribusikan menggunakan sistem gravitasi, ya. Ini bisa dengan pembagian zona distribusi atau tanpa pembagian zona distribusi. Kalau yang lebih dari 30 lantai, nah ini biasanya menggunakan zona distribusi. Dari lantai 30 ke lantai 2 sampai lantai 20, dari lantai 20 ke lantai 10, dari lantai 10 ke lantai 1. Kalau ini dengan sistem yang seperti itu. Tapi kalau yang tanpa pembagian zona, ya, itu biasanya ya 10, ya. Ini 10 lantai dengan harapan bahwa tekanannya tidak terlalu besar, ya. Ini ada yang merencanakan dengan sistem DDS, ya, downfield distribution system. Kemudian juga ini pompa ini dari GWT atau dari deep well itu dipompanya itu tetap di tangki atas, ya, di water towernya atau reservoir atas. Nah, ini, ya, dari sini didistribusikan. Ini kan dari deep well masuk, ya, kemudian ini dari sini dipompa, ya, dipompa ke atas, ke reservoir atas, dari reservoir atas baru didistribusikan, ya, ke tiap-tiap lantai, ya. Mungkin ada basement 1, ada basement 2, dan seterusnya. Ya, kita pompa ke atas.
Kemudian pengaliran, ini ada pengaliran ke bawah ya, tetap menggapai dari atas ke bawah, tapi ada juga yang dari bawah ke atas ya, tapi tetap pengalirannya pengaliran ke bawah. Nah, itu dari bagian tadi downstream distribution system, ya, ini yang dengan zona distribusi. Ya. Jadi dari sini dipompa ke host tank yang di lantai berapa gitu ya. Itu dengan zona, misalnya ini tadi ditampung dengan eh, pressure tank atau tangki tekan, itu dari sini dipompa. Misalnya ini berada di lantai 10 atau mungkin berada di lantai 4. Ya, nanti distribusi ini menggunakan sistem gravitasi. Berikutnya misalnya atau ini ke lantai 5 atau mungkin ke lantai 10. Nah, berikutnya di lantai 20, dari lantai 20 distribusi. Berikutnya ini di lantai di paling atas ya. Kemudian nanti didistribusi ya. Mungkin bisa pakai booster pump, bisa juga tidak ya. Nah, yang perlu diwaspadai kalau menggunakan booster ya. Ini karena dari